Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini saya sedang berada di kantornya ini yang menjual solar hut. Kita mau bahas nih tentang bisnis bagaimana menggunakan air panas menggunakan tenaga surya. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Akwi Nasrullan. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Wah, terima kasih Pak buat waktunya nih. Ya, sama-sama. Mau ngobrol-ngobrol. Oke, kalau dilihat ini PT-nya PT Bernadi Utama. Betul. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, boleh kenalan dulu Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi PT Bernadi Utama itu didirikan tahun 1982. 1982 ya? Iya betul. Wow. Sudah cukup lama ya. Itu anak dari parent company itu perusahaan konstruksi. Iya. Tapi ya karena kita itu perusahaannya khusus special purpose company buat mendistribusikan produk solar water heater. Oh, solar water heater. Jadi kita sebagai sole distributor solar water heater di seluruh Indonesia. Dari 1982. 1982 tuh. Betul. Nah, gimana bisa berkecimpung di sini nih Pak? Bisa emang sebelumnya udah fokus di bisnis ini atau gimana Pak? Enggak juga sih, dari lebih ke tadinya awalnya kan itu kan kita perusahaan konstruksi. Terus tapi kita juga sambil lihat-lihat Lihat peluang gitu ya. Produk yang istilahnya itu untuk masa depan gitu ya. Untuk masa depan gimana, salah satunya itu solar water heater. Kita mulai dari solar water heater. Itu kan produk renewable energy ya, dari tenaga matahari untuk menghangatkan air panas. Jadi Bapak lihat ini sebenarnya produk ini asal dari mana sih Pak? Asalnya dari Australia. Asal dari Australia. Nah, jadi Bapak istilah kata mengimpor langsung nih ke sini. Betul. Impor langsung ya di tahun 82 itu ya. Betul. Mulai status itu. Apa yang membuat Bapak melihat ini peluangnya yang luar biasa nih? Karena ini produk masa depan Pak. Produk masa depan ya. Iya. Padahal tahun segitu ya Pak ya. Iya. Iya. Dari itu kan produk buat menghangatkan air Iya. menggunakan tenaga matahari. Jadi tidak diperlukan energi konvensional ya. Iya, nggak perlu listrik lagi gitu ya. Jadi, Atau perlu juga tuh, nggak perlu listrik lagi. Jadi benar-benar dari matahari langsung diubah gitu. Listrik hanya diperlukan sebagai backup saja. Oh, oke. Jadi kalau misalkan mendung berhari-hari, baru kita dari owner rumahnya butuh booster buat air panas, ya kita bisa nyalakan listriknya. Nah, awalnya seberapa besar sih Pak produknya itu? Produknya kita ada untuk saat itu ada dua varian ya, yang 180 liter sama 300 liter. Itu cukup besar ya untuk kan kalau orang kan mikirnya mungkin portable water heater. Iya, gitu. iya. Tapi untuk solar water heater itu ukurannya memang diperlukan segitu 180 sama 300 liter dikarenakan produknya harus menangkap energi matahari ya sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi iya. di siang hari pas lagi trik-triknya, energi langsung diserap. Iya. Untuk bisa dipakai untuk beberapa kali mandi. Seperti itu. Nah, itu biasanya kan ditaruh di atas tuh Pak ya. Betul. Untuk penyerap tadi, lalu diubah energinya, salurin ke air, jadi airnya jadi panas gitu ya Pak ya? Iya, betul. Itu ya. Nah, waktu awal-awal gitu gimana Pak masyarakat Indonesia sebelum-sebelumnya menjadi tantangan atau enggak Pak? Biasanya orang masak air panas gitu kan. Apa yang waktu itu dialami Pak?
Ya benar juga seperti yang Bapak bilang itu tantangannya. Biasanya tinggal masak air kan? Iya. Jadi saat itu kan tahun 1982 ya. Iya. Itu kalau Bapak ingat tuh saat-saatnya awal-awalnya Indonesia oil boom. Jadi banyak duit masuk dari ke Indonesia, dari investasi kan, buat kilang minyak. Jadi itu energi sangat murah kan, terutama zaman dulu kan, bensin murah, listrik murah. Listrik murah, semua murah. Jadi yang kita tawarkan tuh ya ini teknologinya. Teknologinya itu buat menghangatkan air panas, jadi untuk dari menggunakan tenaga matahari. Betul. Tidak perlu menggunakan energi konvensional lagi. Dan juga ini produknya berkualitas dari Australia. Ini produk masa depan, jadi tidak. Terus juga kapasitasnya besar kan, sehingga ada kemudahan dari penggunanya supaya kalau mandi berkali-kali juga tidak habis-habis. Tidak seperti kalau Bapak masak air kan di kompor tuh nanti sudah selesai mandi nanti mesti masak lagi. Ya itu ya. Jadi edukasinya gitu ya, penghematan yang bisa dilakukan dari sisi itunya Pak ya, dan teknologinya ya. Betul. Ya itu yang disosialisasi berapa lama tuh Pak akhirnya bisa booming tuh? Dan juga itu ya kualitas produknya juga kan dari Australia ya. Itu terjamin karena menggunakan standar internasional. Kita juga edukasi juga itu standar internasional, kualitasnya yang paling tinggi. Produknya sendiri sudah terjual di 126 negara. 126 negara, iya. Sudah jutaan unit lah yang terpasang di seluruh dunia. Jadi standarnya internasional juga, kualitasnya bagus, dan terkenal awet, handal. Terkenal awet ya. Iya. Jadi tuh banyak customer yang sudah puluhan tahun menggunakan produk ini. Karena ya kualitasnya kita memilih kualitas yang terbaik. Jadi daya tahannya ini Pak ya, jadi yang kualitasnya daya tahannya ya Pak. Itu bisa garansi atau gimana Pak? Yang dijanjikan atau bisa bertahan berapa lama sih Pak? Garansi resminya 5 tahun. 5 tahun ya. Kita ada yang produk Indonesia 5 tahun atau 10 tahun. Tapi itu kan usia pakainya sendiri bisa jauh lebih panjang dari itu. Iya. Nah, kalau gitu after sale service-nya juga di sini Bapak prepare semua ya Pak ya? Betul. Kita saat ini sudah mempunyai agen lebih dari 50 di seluruh Indonesia. Bahkan sampai di Jayapura juga kita ada agennya. Sampai di Jayapura juga ada ya, itu ya. Jadi untuk spare part after sales tidak perlu dikhawatirkan lagi. Oke. Nah Pak, di kondisi sekarang ini, apa yang menjadi produk-produk unggulan dari Solar Hut ini Pak? Produk ya yang paling utama ini solar water heater ya. Jadi itu seperti ini, mock-up-nya seperti ini. Ini versi kecilnya Pak ya? Iya, kalau aslinya jauh lebih besar. Iya. Biasa berapa sih Pak ukurannya? Ini solar panel ini 1 kali 2 meter ya. Oke. Cukup tinggi ya. Terus ini tangkinya yang ditampilkan ini 180 liter. 180 liter. Itu biasanya di atas juga atau di? Iya. Di atas juga Pak ya? Jadi ini tipe yang indirect. Iya. Jadi itu tipe indirect tuh air yang dipanaskan sama air yang kita pakai itu tidak bercampur. Oh gitu. Ya. Jadi itu menjamin bahwa kalau kualitas air di sumber air Bapak jelek itu tidak mempengaruhi unit. Itu juga menjamin performa dari pemanasannya untuk tahun-tahun kedepannya juga tidak degradasi, tidak ada pengurangan. Karena airnya tidak bercampur. Tidak bercampur, iya. Jadi itulah jadi salah satu keunggulannya tadi ya. Iya. Memang ini jadi tipikal Pak. Ada indirect, ada juga yang direct. Ya. Nah. Yang ini yang top of the line-nya. Oh, oke. Yang banyak di request ini Pak. Iya. Nah, tadi kan ada indirect sama direct Pak. Kalau direct sendiri gimana Pak cara kerjanya? Kalau direct tuh langsung. Jadi ini kan cara kerjanya kalau istilah teknisnya ya thermosiphon. Jadi itu air. Iya. Air yang masuk dari sumber air, ya. Itu dialirkan ke solar panel ini. Oh, oke. Ya. Solar panel ini terus nanti dipanaskan matahari sehingga nanti dia akan mengalir ke atas. Karena
fisik air itu seperti itu. Jadi dia kalau air panas dia akan mengalir ke atas. Oke. Dan air panas itu disimpan. Ditampung di situ, disimpan di situ. Betul. Oh. Nah, kalau yang tipe indirect ini, air yang dipanaskan itu tidak bercampur sama air baku yang dipakai. Oh. Sehingga sistemnya jauh lebih aman. Iya. Nah, Pak, berarti kan tadi produk unggulannya yang ini ya, Pak ya. Nah, ada kendala kan sih Pak dalam, kalau dulu kan mungkin ada strategi untuk melakukan pemasarannya atau edukasi. Kalau sekarang mungkin udah nyaman ya Pak ya, udah banyak orang tahu dan lain-lain. Kebanyakan orang sudah mengerti sih sekarang. Iya. Terutama yang di kota-kota besar ya. Kalau saat ini apa tantangan yang dihadapi Pak? Tantangan yang dihadapi sih yang ini kan kalau ya terkait sama pandemi ya. Nah, pertama kita juga harus merubah cara pemasaran kita supaya lebih difokuskan ke online marketing. Oh, iya. Dan juga kita banyak merambah ke banyak bisnis-bisnis solar cell juga. Seperti apa tuh Pak? Solar cell itu panel ini kan panel buat memanaskan mataharinya untuk memanaskan air panas kan. Kalau solar cell itu kita untuk menghasilkan listrik. Jadi kayak baterai atau apa gitu? Enggak, Ya, beda. Betul kayak baterai gitu Pak ya? Ya. Jadi itu tantangan teknologi baru lagi yang orang juga butuh kan. Jadi karena di core value dari perusahaan kita ini adalah renewable energy. Gimana supaya perusahaan kita tuh membuat masa depan lebih baik untuk Indonesia. Iya. Nah, menarik sekali nih apa yang Bapak katakan. Jadi, apa aja nih Pak ke depannya nih Pak? Tadi kan ada kayak baterai juga. Ya. Nah, baterai itu fungsinya mau buat apanya nih Pak? Apakah buat di gadget? Apakah buat kebutuhan rumah tangga kayak di rumah? Seperti kayak model genset atau gimana? Apa tuh? Iya, untuk kebutuhan listrik di rumah. Malah kebutuhan listrik di rumah ya? Oke. Jadi kan bisa saling berdampingan kan. Iya. Air panasnya pakai yang solar water heater. Untuk pemakaian listrik di rumah menggunakan solar cell. Oh, sekarang udah jualnya berbarengan ini. Iya, betul. Bundling gitu. Nah, oke. Tadi ini yang solar cell ini bisa sampai menampung atau bisa powernya sampai berapa watt atau kWh atau gimana Pak? Oh itu. Kalau itu sistemnya modular ya Pak. Kita Modular, satu panel itu menghasilkan 500 watt listrik. Satu panel ukurannya? 500 watt per jam. Ukurannya sama 1x2. 1x2 juga. Itu bilangnya satu panel. Ya. Menghasilkan 500 watt listrik 500 dalam watt waktu listrik. 1 jam. Selama matahari masih ada. Itu jam 12 kali ya? Atau jam berapa setelah matahari? Ya, dari jam 9 kan namanya matahari kan gradasi ya. Gradasi, iya. Gradasi ya. Jadi mungkin dia startnya dari voltase rendah, dari 300 watt, naik, terus puncaknya pas lagi trek-treknya itu bisa 500 watt. Itu tuh dia nyimpen ya Pak Pas ya? sore nanti Turun lagi. Tapi semakin banyak disinari, semakin dia nyimpen gitu Pak ya? Iya, betul. Nah, tadi satu panel 500 watt, nah tergantung kebutuhan banyak orang ya, mau berapa watt nih. Kebanyakan rata-rata kalau rumah tangga kan mungkin berapa? 4.400, kalau yang itu... Kalau menurut regulasi pemerintah sih saat ini tergantung dari meteran listrik yang terpasang ya. Kalau misalkan 1.300 di rumah terpasang 1.300 watt, ya kita hanya boleh memasang kapasitas 1.300. Nggak boleh lebih gitu Tidak ya? boleh lebih. Iya. Berarti itu bisa melakukan penghematan listrik dong Pak ya? Iya betul Pak. Oke, iya. Dan ini sudah dijual secara umum? Sudah Pak. Sudah. Wah, Bahkan malah mantap pemerintah sedang mendorong ya supaya menggunakan energi terbarukan dari regulasi-regulasi tersebut. Iya. Kalau dengan makin banyak ini penghematan makin bagus ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, pasti kan orang juga ini Pak, dengan menggunakan solar cell pasti kan ada biaya yang dikeluarkan investasi awal ya Pak ya? Iya. Nah, komparasinya gimana tuh Pak? Mungkin Bapak bisa sharing juga nih, siapa tahu ini kan mengubah pola pikir kan? Iya. Gimana Pak? Silakan. Investasinya sih untuk solar water heater ya jauh lebih cepat karena dia efisiensinya jauh lebih tinggi. Iya, untuk ini. Ya, untuk solar cell relatif lebih lama payback periodnya, dikarenakan investasinya awalnya masih lebih tinggi ya, karena teknologi yang digunakan juga masih lebih banyak, masih ya seperti itu sih Pak. Nah, tapi cuman keunggulannya secara penghematan listrik tadi ya Pak ya? Betul. Apalagi Pak yang
masyarakat dapatkan nih Pak dengan menggunakan solar cell ini? Menghemat melindungi lingkungan, ya, Lingkungan, oke. mengurangi emisi gas. Oke. Ya, Oke. seperti itu. Nah, kalau dari PT Bernadi Utama Solar sendiri nih Pak, tadi selain solar yang air panas, ya kan solar hot ini, kemudian solar cell, terus ada apa lagi Pak cara ke depan? Untuk water heater sendiri kita juga ada bermacam-macam varian ya Pak. Ada variannya kita pakai gas water heater juga sebenarnya ada. Gas water heater ya. Oke. Betul. Terus ada electric water heater juga kita ada. Iya. Ya macam-macam Pak. Iya. Kalau water heater sebenarnya banyak variannya. Iya. Ada satu lagi yang terakhir namanya heat pump water heater. Heat pumpnya gimana tuh? Jadi teknologi itu hampir sama seperti AC. Jadi kalau AC itu kan gunanya Untuk mendinginkan. Mendinginkan ruangan. Iya. Panas yang di dalam ruangan dihisap, dibuang keluar. Oke. Nah, kalau heat pump itu panas udara di luar ditampung, diserap, dimasukkan ke dalam air. Oh, di kayak dibalikin aja ya. Iya. Jadi iya. keuntungannya kalau menggunakan sistem itu yang bekerja itu refrigerannya. Refrigeran menyerap panas dan dibuang ke dalam air. Itu 75% lebih irit dibanding electric water heater konvensional. Ini juga produk dari Solarad. Iya, betul. Wow. Iya. Teknologinya banyak juga sih ya buat water heater. Tapi kalau dari sisi harga dibandingkan yang solar yang tipe ini? Ya setara lah Pak. Setara ya? Cuman cara kerjanya aja yang beda ya? Berbeda, Satu dia mengambil dari tenaga matahari, satu lagi udara panas gitu ya? Iya. Wow. Jadi kalau panas dalam bisa dong Pak? Oke, nah Pak, tadi kan bicara soal kalau misalnya orang ingin nih Pak, ingin melakukan pembelian, bisa di tadi ya, tempat-tempat yang ada 50 tadi ya? Iya. Itu ya? Betul Pak. Nah, berarti di setiap kota tadi juga ada after sales semua atau gimana Pak? Iya. Jadi agen kita sudah fasih dalam produk-produk yang kita jual ya. Karena hubungan kita dengan agen-agen kita tuh sudah puluhan tahun. Karena perusahaan kita aja sudah 40 tahun kan. Iya. Terus ya agen-agen kita sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun. Jadi mereka kita juga training, after sales service, dan mereka juga sudah paham. Nah Pak, berarti jadi juga selain tadi dari agen ini juga ke konsumen langsung, ada juga mungkin ke B2B-nya juga ada juga ya Pak? Iya, ada Pak. Jadi B2B ada, B2C juga ada gitu loh. Nah mungkin siapa tahu nih, untuk menjadi kayak keagenan itu terbuka luas atau hanya cuman pilihan Bapak nih Pak? Untuk keagenan untuk saat ini sih kita kan menjalin hubungannya sama agen-agen yang sudah ada. Jadi ya kita saat ini hanya fokuskan ke mereka saja. Iya. Itu aja kan sudah ada 50 agen. 50 agen tersebar ya seluruh Indonesia ya. Iya. Nah tadi setiap produk-produk itu tadi kan punya masing-masing punya kayak garansinya masing-masing, kayak ini 5 tahun. Rata-rata semua 5 tahun Pak itu ya? Iya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Untuk solar panel, solar cell aja yang buat listrik itu garansinya 12 tahun. Nah, yang menjadi target market Bapak nih kalau gitu sekarang ini ya selama fase pandemi ini apa yang menjadi target market Bapak nih Pak? Perumahan Pak, perumahan residensial. Karena banyak yang work from home ya. Iya. Butuh nyaman loh gitu. Iya, kebanyakan mereka mau home improvement ya. Home improvement ya. Iya. Kan air panasnya kok sering bermasalah ganti solar. Solar ya. Terus misalkan orang bikin kolam renang di rumahnya. Oh iya. Kolam renangnya dingin. Kita juga ada water heater buat kolam renang. Ada water heater juga. Tinggal menggunakan kalau nggak yang solar panel ini? Beda lagi. Beda lagi? Iya, pakai heat pump sih biasanya atau gas. Oh, jadi gitu. udara panas di ini juga ya? Iya. Oh, heat pump. Iya gitu. Jadi rumah, terus udah gitu tadi kolam renang, apa lagi Pak? Terus kalau mau penghematan listrik bisa pasang solar cell juga. Oh, solar cell juga. Ya, solar cell ini melayani sampai kapasitas berapa sih Pak? Macam-macam ya Pak.
Soalnya itu kan sistemnya modular. Jadi kalau memungkinkan mau 100 kilowatt, 200 kilowatt saja bisa. Kita pasang yang banyak. Berarti bisa sampai pabrik pun bisa ya? Iya, pabrik pun bisa. Wow, iya. Mantap. Nah, Pak, boleh di-share nih. Ini kan Bapak juga udah melakukan bisnis ini kurang lebih 40 tahun dan udah banyak nih penghargaan yang udah diterima nih, Pak. Ya. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Bapak nih atau tips suksesnya ala Bapak nih, PT Bernadi Utama Solahat? Rahasia sukses. Iya. Itu mencintai pekerjaan Anda, mencintai bisnis Anda, percaya akan bisnis Anda. Jadi itu aja dulu. Jadi dengan itu kita bekerja dengan sepenuh hati dan ya dengan ada passionnya gitu dari bisnis kita. Dan saya beruntung ini di perusahaan yang renewable energy yang saya percaya akan masa depan dan akan lingkungan yang membuat kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Dari tahun 82 tuh Pak ya, udah ngeliat dia. Iya. Dan terbukti gitu. Dan makin ke depannya juga ya tadi kan untuk melindungi alam juga. Iya. Ini juga didukung oleh pemerintah dan lain-lain ya Pak ya. Iya. Oke, wah, thank you so much sih Pak. Nah, Pak mungkin ada tips nggak Pak mungkin dari Bapak nih yang mungkin orang-orang yang tadinya ragu ya kan mau mengganti ke Solahat gitu ya. Nah, mungkin ada tips kali Pak dari Bapak. Pertama dilihat dari ininya ya, perusahaan yang importirnya. Itu sudah berapa lama dia berkecimpung di bisnis itu. Karena pertama mereka kan tahu after sales-nya. Iya. Kedua tahu teknisnya. Ketiga juga tahu produk apa yang cocok di Indonesia dengan kualitas yang terbaik. Kita di PT Bernadi kita memberikan kualitas yang terbaik. Ya seperti itu. Oke. Thank you so much nih Pak, udah sharing-sharing sukses terus ya buat PT Bernadi Utama Solahat yang udah banyak memenangkan kompetisi dan sertifikat ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. All the best ya Pak. Nah teman-teman dengan demikian ini ngobrol-ngobrol bincang bersama Bapak Akui Nasrulan ya Direktur Utama dari PT Bernadi. Terima kasih telah menyaksikan. All the best teman-teman. Jika teman-teman penasaran tentang Solahat, teman-teman bisa hubungi nomor telepon di sini langsung dan ada di 50 ada agen-agennya tersebar di Indonesia. Sampai jumpa di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye bye. So, saya Mawar Salem pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!